Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Muarani dengan nomor NPM 103210018 dari kelas B220. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 asas atau 5 prinsip. Adalah dasar ideologi negara Indonesia. Ini adalah landasan bagi nilai-nilai, kebijakan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, menciptakan toleransi antar agama, dan menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menghormati martabat manusia dan mengedepankan keadilan sosial tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila mendorong semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan budaya, agama, suku, dan wilayah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila mengutamakan demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan dan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat, memastikan distribusi yang adil dalam kesempatan dan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila secara resmi dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan undang-undang menyatakan bahwa negara Indonesia mendirikan atas dasar Pancasila. Hal ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pijakan utama dalam konstitusi Indonesia. Selanjutnya, konstitusi yang tidak dapat diganggu-gugat. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam keputusannya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perubahan terhadap Pancasila hanya dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, penerapan dan pengamalan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau dokumen formal, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi acuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Kemudian bendera dan lambang negara. Pancasila secara visual juga menjadi bagian yang penting dalam simbol-simbol nasional Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila dan bendera merah putih menunjukkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara Indonesia. Landasan Pancasila menjadi moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Jika diimplementasikan sila ke-1 hingga ke-5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika diimplementasikan dalam sehari-hari bisa dilihat dalam keragaman praktik keagamaan dan toleransi antar umat beragama.
Orang Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing dan menghormati keyakinan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat Indonesia memperlakukan satu sama lain dengan adil. Ini terlihat dalam sikap saling menghormati tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Sila ketiga, persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari melalui semangat gotong royong dalam kegiatan komunal seperti arisan, kegiatan kebersihan lingkungan, atau gotong royong dalam acara-acara adat dan keagamaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terlihat dalam pemilihan umum dan partisipasi dalam diskusi publik mengenai kebijakan atau isu-isu penting di masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya menciptakan kesejahteraan bersama tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong dalam membantu sesama atau upaya dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, Pancasila bukan hanya dasar bagi kebijakan negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi pondasi untuk mencapai keadilan, kesetaraan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.